Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christian Jericho Bulele dengan NIM 411221139 dengan jurusan Teknik Informatika. Dan di sini ada tugas saya, yaitu dari mata pelajaran karya ilmiah. Dengan di sini soal UTS-nya di sini ada beberapa soal UTS. Di sini ada 5 soal UTS. Di sini ada yang jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut, dan nomor 2-nya ada jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. Dan di sini juga ada nomor 3-nya, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Dan di sini juga ada soal nomor 4, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis stylisasi. Dan di sini pun ada soal terakhirnya, itu nomor 5, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang ditulis. Baik, di sini ada jawabannya di sini, yaitu nomor 1, di mana menjelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Yaitu di sini komponen yang ada di abstrak artikel tersebut yaitu artikel yang dipilih, implementasi REST API web service dalam membangun aplikasi multi platform untuk usaha jasa, atau Romi Choiruddin DKK 2022. Dan di sini pun ada komponennya dan penjelasan dari abstraknya, di mana di komponennya adalah latar belakang yang menjelaskan bahwa usaha jasa kecil menengah membutuhkan aplikasi yang dapat dijelaskan lintas platform atau Android, iOS, web, agar dapat melayani pelanggan secara lebih efektif lagi. Dan komponen keduanya di sini ada yang tujuan, di mana penjelasannya di sini memiliki mengembangkan sebuah REST API berbasis Spring Boot serta klien mobile menggunakan Flutter. Kemudian menilai kinerja dan kemudahan integrasi API tersebut. Dan komponen selanjutnya itu metodologi, di mana pendekatan waterfall dengan tahapan analisis kebutuhan, perancang arsitektur REST, implementasi endpoint, pengujian fungsional dan non-fungsional atau load test, security test. Komponen selanjutnya yaitu hasil, di mana di sini ada sistem berhasil menggenerate respon dalam 200 untuk 95% request, mendukung autentikasi JWT dan aplikasi klien dapat menampilkan data secara real time pada Android 11, iOS serta browser. Untuk komponennya di sini itu ada kesimpulan, di mana ada penjelasan kesimpulan di sini, yaitu penggunaan REST API plus menggunakan Flutter terbukti efektif untuk pembuatan aplikasi multiplatform pada UKM. Rekomendasi penggunaan pola microservice untuk pengembangan selanjutnya. Dan bagian B-nya di sini yaitu apakah abstrak mencakup keseluruhan inti artikel? Dan di sini ada jawabannya, yaitu ya, di mana abstrak menyentuh semua elemen penting seperti konteks masalah, tujuan riset, pendekatan metodologis, temuan kunci, serta implikasi praktik. Dikarenakan setiap bagian di sini memiliki tujuan, metodologi, hasil, kesimpulan. Jadi di sini terwakili secara ringkas. Pembaca dapat memperoleh gambar menyeluruh tanpa harus membaca keseluruhan makalah tersebut terlebih dahulu. Dan di sini juga ada nomor 2-nya, di mana komponen yang ada di latar belakang artikel
memiliki masing-masing elemen, dan ada juga penjelasan di bagian ini, di mana elemennya memiliki masalah yang diangkat, di mana penjelasannya UKM layanan jasa masih mengandalkan aplikasi desktop atau sistem manual yang tidak responsif di perangkat mobile, sehingga menghambat akses pelanggan. Dan di sini memiliki elemen kedua, yaitu urgensi penelitian, di mana penjelasannya di sini ada tingginya tingkat penetrasi smartphone di Indonesia, lebih dari 70% penduduk, menentukan solusi aplikasi yang dapat dijalankan di semua platform dengan biaya pengembangan yang terjangkau. Elemen selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini penjelasannya memiliki pengulas literatur tentang REST API, Fielding 2000 dan Flutter atau Google 2017, serta studi-studi sebelumnya yang menggabungkan keduanya untuk aplikasi bisnis atau Miss Ahmad et al. 2020. Dan selanjutnya di sini ada tujuan penelitian, di mana penjelasannya membuat prototipe layanan jasa yang terhubung melalui REST API, menguji platform, serta memberikan paduan implementasi bagian pengembangan UKM. Dan di sini juga pun ada bagian B-nya, di mana di sini memiliki latar belakang membantu pembaca memahami pentingnya penelitian. Di sini dengan menyoroti kesenjangan atau aplikasi tidak cross platform, mengaitkan dengan data pengguna smartphone nasional, dan membaca segera menyadari nilai praktis penelitian, dan memiliki tinjauan pustaka yang relevan, menegaskan bahwa pendekatan yang dipilih atau REST plus Flutter belum banyak dipelajari dalam konteks UKM, sehingga memberikan justifikasi ilmiah yang kuat. Di sini pun ada nomor 3-nya, yaitu komponen yang ada di metodologi artikel. Bagian A-nya memiliki langkah dan penjelasan rinci, di mana di langkahnya memiliki desain penelitian, dan penjelasan rincinya di mana desain eksperimental dengan 2 fase utama, yaitu membangun API dan pengembangan aplikasi klien. Dan langkah selanjutnya yaitu alat dan teknologi, di mana di sini backend, sparring bot, dan frontend atau mobile, pengujian juga di sini. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, di mana di sini ada logo respon API, dan selanjutnya kuesioner kepuasan dan pengukuran platform pada emulator Android, iOS, dan browser. Dan selanjutnya itu langkah metode analisis, di mana penjelasan rincinya di sini memiliki analisis deskriptif, rata-rata waktu respon, presentasi keberhasilan request, dan analisis statistik sederhana untuk membandingkan platform antara platform, dan analisis tematik pada feedback pengguna. Dan bagian B-nya di sini yaitu apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan. Jawabannya di sini, metodologi dijabarkan secara terperinci melalui arsitektur sistem dengan bahasa programan hingga alat ukur, sehingga pembaca dapat mereplikasi studi atau pendekatan eksperimental selaras dengan tujuan mengembangkan dan mengevaluasi performa API secara aplikasi, di mana metodologi dianggap memadai dan koheren. Dan nomor selanjutnya itu nomor 4, template publikasi dan style citasi, di mana di sini bagian A-nya ada nama jurnal. Di sini penjelasannya itu jurnal teknologi sistem informasi dan aplikasi,
terakreditasi Sinta atau Sinta 4 per 2023 dan tahun publikasi 2022. Dan bagian B-nya di sini untuk biaya publikasi di sini tidak tercantum secara publik ya. Pada halaman jurnal, biasanya jurnal ini menerapkan artikel processing charge dan penulis dari institusi mitra dapat dibebaskan. Dan untuk selanjutnya bagian C yaitu untuk minimal skor yaitu plagiasi itu dari kebijakan umum dari dikti mengharuskan 20% kemiripan pada laporan plagiasi, turnitis atau similaritas. Dan selanjutnya di sini ada citasi menggunakan API 7 tahun edition, atau di sini ada nama penulis, tahun, judul, nama jurnal dan volume, nomor halaman dan DOI. Dan soal nomor terakhir yaitu nomor 5 di mana di sini memiliki perbandingan struktur, isi dan kualitas artikel. Di mana di sini memiliki aspek struktur, aspek di mana di sini memiliki struktur, dan artikel saya Tiara di sini memiliki struktur lengkap dengan abstrak, latar belakang, metodologi implementasi dan lain-lain. Dan artikel pilihan dengan memiliki komponen standar jurnal, ilmiah, abstrak, latar belakang, metodologi hasil kesimpulan. Untuk aspek selanjutnya itu ada isi, di mana isinya di sini ada fokus pada pengembangan aplikasi web, manajemen iklan menggunakan Stack. Dan artikel yang dipilih yaitu fokus pada implementasi REST API untuk aplikasi multiplatform pada usaha jasa. Dan ada aspek metodologi di mana artikel saya Tiara menggunakan framework, MER, dan metode pengembangan aplikasi web modern. Dan artikel yang dipilih yaitu menjelaskan metode pengembangan REST API dan teknologi yang digunakan. Dan untuk aspek kualitas penulisan di sini ada artikel Tiara baik dengan adanya penjelasan teknik dan ilustrasi implementasi yang solid. Dan artikel yang dipilih di sini yaitu baik, jelas dan sistematis, namun masih dapat diperkuat pada bagian analisis hasil pengujian. Dan selanjutnya aspeknya kelengkapan, di mana kelengkapan di artikel Tiara itu lengkap dan relevan dengan teknologi yang digunakan. Dengan artikel yang dipilih itu cukup lengkap, tapi beberapa referensi bisa ditambahkan untuk memperkuat tinjauan pustaka. Penggunaan atau bahasa, di mana di sini artikel saya Tiara bahasa ilmiah yang formal dan mudah dibaca, dan yang dipilih bahasanya itu bahasa ilmiah yang formal dan komunikatif. Dan di sini juga ada bagian B-nya itu di sini kekurangan artikel saya dan rekomendasi perbaikan. Di mana di sini ada kekurangannya dan untuk perbaikan rekomendasinya di sini pertama kekurangannya itu meski lengkap artikel Piloha kurang menekankan aspek analisis performa aplikasi secara mendalam. Kedua, beberapa bagian visualisasi bisa lebih diperjelas untuk meningkatkan pemahaman pembaca. Ketiganya, di sini ada penjelasan tentang relevansi bisnis dari aplikasi yang dikembangkan kurang diperkuat. Dan rekomendasi perbaikan yaitu pertama, ada tambahan analisis hasil pengujian secara kuantitatif untuk memperkuat argumen efektivitas aplikasi. Kedua, perbaikan visualisasi dengan diagram yang lebih informatif dan detail. Ketiga, perkaya diskusi dengan menonjolkan manfaat bisnis dan aplikasi secara praktis. Dan keempat yaitu di sini memperluas referensi pada studi terkait yang membahas aplikasi serupa dan teknologi sejenisnya. Baik, demikian presentasi saya pada malam hari ini. Baik dari saya minta maaf kalau misalnya ada tutur kata dan
pembahasan saya yang kurang jelas, dan saya juga mohon maaf apabila ada tulisan-tulisan yang tidak berkenan di hati rekan-rekan. Saya mohon maaf. Baik, terima kasih.